Oke, Bapak Ade Syarifuddin sudah datang di sini di kursi nyaman ya Pak kursinya? Oh, alhamdulillah sekali, sangat enak. Saya jadi pengen punya. Jadi punya ya. Buat home sharing di rumah. Sikat langsung beli Pak. Mudah-mudahan dapat. Amin. Ini kita kan sekarang lagi di ruang SI di TSI di kantor TSI Bandung. Ini ada acara apa sih Pak? Kayaknya Bapak men-setting acara ini cukup apik. Ya, sengaja ini jauh-jauh hari sudah diagendakan. Saya meminta izin ke manajemen, terutama Kang Jai, untuk mengajukan acara yaitu kajian sinergi. Oke. Kajian sinergi ini sangat dibutuhkan untuk saya, untuk mitra-mitra. Terlebih pembicaranya yang luar biasa, Pak Pur. Bapak siapa Pak? Pak Pur. Pak Purnama. Nah, Pak Purnama. Nah, ini berarti ada acara pembinaan lah ya, salah satu bentuk iya. Pembinaan kepada para mitra-mitra. Tuh. Khususnya juga jaringan Bapak banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Ada sekitar 45-an yang ada terdaftar. 45 orang yang mendaftar ya. Iya. Semoga bisa datang semua. Amin. Karena kebetulan cuaca juga cerah ya. Iya, mendukung. Nah, sekarang ini pembinaan, saya pengen kepo sedikit tentang perkembangan bisnis sih Pak. Gimana dengan perkembangan bisnis Bapak? Ya, bahasa kerennya omset lah Pak. Iya. Ya, alhamdulillah Kang. Untuk bulan kemarin ya, tepatnya di bulan April ya. Bulan April ya. Memang secara jujur, secara omset keseluruhan grup itu ada penurunan. Ada penurunan Tapi tidak terlalu turun banget ya, enggak terlalu, hanya beberapa jalur saja yang turun karena memang satu bukan alasan ya, tapi ini fakta karena terhalang dengan puasa. Oke. Jadi pergerakan mitra itu yang biasanya dari pagi, siang, sore sekarang hanya memanfaatkan setelah habis tarawih. Iya, wajar lah ya. Wajar lah. Jadi waktu lah. untuk istirahat berkegiatannya berkurang. Ya, aktivitasnya nyaris berkurang. Iya. Gitu kalau puasa. Tapi kalau lihat omset turun kayak gitu, melihat ke depannya nih Pak, masih pede nggak? Masih yakin nggak dengan bisnis PSI ini? Oh, sangat yakin. Alasannya apa? Alasannya karena produknya. Satu, produknya sangat dibutuhkan. Bahkan orang jauh pun banyak yang cari tentang produk ini gitu. Jadi sangat optimis. Jadi ada penurunan itu bukan menjadi tidak semangat, justru lebih semangat. Berarti saya harus lebih eksis lagi dalam pembinaan, turun lagi ke grup, ngajak diskusi lagi, sharing lagi, seperti itu kan. Apalagi sekarang ada produk baru. Nah, itu kopi. Itu sangat luar biasa lah. Pertama muncul, belum aja di launching oleh kantor, sudah banyak yang pesan. Udah nanya berapa harganya di belakang layar. Iya, bener. Saya juga belum tahu harganya. Sudah banyak, Kang Ade, ini harga kopi mana kopi berapa? Nah, saya juga kan belum tahu harganya. Maka kata saya, sabar dulu, tolong sabar kayak gitu. Iya. Langsung banyak yang order ya. Iya, banyak yang masuk ke WA pribadi, nanyain kopi gitu. Iya. Tapi memang sejauh ini ya walaupun ada penurunan karena juga puasa, tapi yang saya dengar juga Pak Ade ini kehilangan salah satu member atau punggawanya kayaknya dengar ya. Katanya pergi ke Halmahera. Betul. Siapa itu Pak namanya Pak? Kang Wahyudin. Kang Wahyudin itu orang mana tuh? Dia aslinya orang Garut Timur. Orang Garut daerah Timur. Wanaraja. Oke. Daerah Cipari lah. Kalau nggak salah pernah kesini ya? Dia sering mitra, anggaplah dia paling rajin di antara mitra yang lain. Oh gitu. Untuk belajar dia sangat antusias, walaupun dia bergabung itu dulu waktu belum punya SIM, belum punya teman banyak mitra, tapi dia setiap malam minggu rajin PPI. Itu gimana tuh ceritanya, kenapa bisa sampai ke Halmahera dan bagaimana akhirnya mempengaruhi kinerja atau performa bisnis? Terus itu kayaknya story-nya banyak banget tuh, bisa diceritain nggak Pak? Iya, banyak sekali ceritanya. Jadi beliau itu, Kang Wahyu, datang ke rumah, ajak diskusi, kemudian dia menceritakan bahwasannya dia ada panggilan kontrak kerja untuk ditempatkan di daerah Maluku atau di Halmahera. Karena memang betul anak itu cerdas ya Kang, cerdas, pintar juga. Makanya ketika dia menawarkan, Kang Ade, terima jangan. Oh justru izin ke Pak Ade nih? Bukan ke orang tuanya malah. Iya, malah orang tuanya juga menyarankan silakan kerja tapi izin dulu ke Kang Ade. Orang tuanya justru mereferensikan ke Pak. Akhirnya dia selama 2 bulan diam di rumah saya, istirahat di rumah saya. Pokoknya dia benar-benar mau mematangkan rencana berangkat itu.
Oke. Iya, akhirnya dia menceritakan, Kang Ade ambil jangan. Kerjaan saya di Almahera karena saya nggak mungkin menutup peluang rezeki juga mitra saya, saudara saya. Akhirnya silahkan. Didukung justru. Didukung, ya? saya silahkan berangkat ke sana. Yang terpenting satu, jaga komunikasi dengan saya. Kemudian ingat impian kita yang sama-sama pernah dibangun di TSI. Karena kita dulu bercerita akan sukses di TSI bersama-sama. Kayak gitu kan. Akhirnya dia komitmen, siap Kang Ade saya berangkat kalau memang sudah diizinkan sama Kang Ade. Akhirnya saya izinkan, dia pamitan berangkat, dan alhamdulillah sampai sekarang janji dia ke saya itu tertunaikan. Masih ditepati. Masih ditepati, seperti berbagi tentang produk di sana, kemudian belanja juga tertib, nggak asal belanja. Dia belanjanya dipaket langsung dari Garut ke tempatnya. Berarti intinya ketika dia minta izin, Kang Wahyudin ini minta izin, direstui, kerja, tapi sambil menjalankan bisnis TSI. Makanya 2 bulan inisiasi adalah sebuah inisiatif Kang Wahyudin lah ya. Inisiatif dia. Karena saya mau dua-duanya mau dijalanin. Mau dijalanin dua-duanya. Kira-kira bisa nggak? Ya makanya saya 2 bulan itu diajak keliling ke Jawa, ke Bogor. Kemudian ke Sukabumi, saya sengaja ajak keliling dia sambil diajak ngobrol dari hati ke hati. Dan alhamdulillah dia siap berangkat ke sana, dan akhirnya sampai sekarang pun kita komunikasi berjalan, saling japri, sapa-sapa kabar. Kalau ada kendala dia juga menanyakan. Ada juga nanyain juga ada kendala nggak? Ya seperti itu. Kemudian mitra-mitranya dia titipkan ke saya yang di Garut, yang di Tasik. Kang Ade nitip mitra tolong didatangin ya. Kita datangin sama tim juga. Artinya nggak ada masalah. Secara omset dia bisa stabil. Ya, justru ketika dia berangkat ke Almahera, mitra-mitranya yang di Garut itu justru pada mandiri sekarang. Nggak pengennya kan plan habis produk diantri. Nah sekarang ketika sudah dipahamkan bahwa upline-nya sekarang jauh, alhamdulillah jadi pada belanja sendiri. Justru inisiatif tingginya muncul. Iya, justru lebih bagus lah gitu, lebih terjaga lagi, lebih jalan gitu Pak. Terus berarti di Halmahera ini itu gimana perkembangannya Pak? Secara perkembangan jaringan kalau di sana untuk jaringan memang agak kurang, karena di sana banyaknya pengguna. Saat ini ya? Saat ini hanya baru menikmati, dia hanya jual beli lepas saja dulu, belum mengarahkan ke kemitraan. Gitu, tipis-tipis ngajarin gitu, seperti itu kan. Tapi secara omset ya lumayan banyak peminat ya di sana. Lumayan ya. Harga propos pun bisa dijual 50 di sana. Wah, berarti. Iya, karena kan jaraknya juga lumayan. Kalau ngirim itu kan 20 hari baru nyampe masalahnya. Itu jadi kendala mungkin ya? Ya bisa jadi. Kalau dia butuh produk ini butuh 20 hari ke depan itu udah dikirim gitu. Contohnya 20 hari aja nyampenya paling cepat. Jadi intinya permintaan minta kirim itu 20 hari baru nyampe. Iya, baru nyampe gitu. Jadi setiap bulan itu pasti dikirim sama ibunya. Nah, itu yang luar biasa mamahnya sama bapak. Support. Jadi sekali ngirim itu di kardusnya itu bukan hanya produk TSI, ada makanan ringannya, ada pakaiannya gitu. Jadi sekali paket ya biar nggak mubazir lah. Iya, gitu. Berarti intinya dua-duanya kegiatan Kang Wahyudin ini kerja dan TSI masih jalan. Masih jalan terjaga dengan baik. Ya, saya percaya Wahyudin sudah paham lah di TSI. Karena dia dari tahun 2017 bareng sama saya. 2017 berarti udah sekitar hampir 6 tahun. Iya, jadi saya udah percaya karena saya juga sendiri jujur banyak diajarin tentang penginputan, tentang aktivasi, edit nama. Dulu kan bisa ngedit area stoki, kemudian cara memoinkan. Justru saya dari dia banyak belajarnya. Justru diajarin kayak laptop ada kendala dia yang ngajarin, Kang begini. Makanya secara jujur kehilangan ada sih. Kalau ada kendala di laptop apa di HP, kadang-kadang saya suka nge-WA dia. Jang, ini ada HP begini atau laptop begini. Jadi lewat telepon kalau ada apa-apa. Jadi Kang Wahyudin ini ya termasuk inilah ya salah satu orang yang cukup kehilangan karena memang di bagian soal teknologi dan digital IT-nya ya bisa lebih pintar dibanding saya gitu. Dan dia
tipe orangnya nurut rajin, dia itu tidak banyak protes kan. Sampai-sampai kita dulu sering bareng sama dia jalan kaki kehujanan ke Jawa, kita tidur di masjid kan. Ngikut aja dia. Banyak histori, enggak pernah ngeluh. Justru dia menjadi penyemangat saya. Ketika dulu naik motor, Kang, suatu saat Kang Ade harus punya mobil ya. Waktu kita sharing di pinggir rel, suatu saat Kang Ade harus punya rumah ya, biar kita home sharingnya nggak berisik. Kalau punya mobil biar prospeknya kita nggak kehujanan ya Kang ya. Nah, yang sedihnya itu ketika sekarang mobil udah ada, rumah udah ada, dia nggak ada. Yang diomongin gitu ya. Dulu masa-masa kita berjuang itu sering dia mengingatkan, Kang, kita suatu saat punya kendaraan ya Kang. Baik Kang, makanya ini merinding Kang kalau ngomong itu Kang. Jadi sedih, sebetulnya sedih. Bahkan terakhir dapat WA malam kemarin saya baca sangat terharu. Jarang-jarang anak seumuran dia. Jadi isinya itu dia mengucapkan permohonan maaf. Yang keduanya mengucapkan terima kasih karena dia menyadari banyak ilmu yang telah diberikan baik dari saya, dari mentor saya, juga dia sering bercerita banyak ilmu tentang bisnis, tentang kehidupan. Banyak dia ambil ilmu-ilmu dari saya pribadi, kemudian dari leader-leader yang lain. Jadi dia hanya dengan spontan, rasanya ada yang mengarahkan katanya, ingin memohon maaf. Kirain teh mau berhenti di TSI, dia tiba-tiba Kang minta maaf. Iya. Kang minta maaf, masalah nggak ada kok minta maaf. Ternyata dia luar biasa, Kang. Dewasa banget. Jarang orang yang mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Iya. Jarang itu orang. Jarang sekali. Bukan artinya mitra yang lain nggak seperti itu, tapi saya baru menemukan mitra nge-WA bahasanya seperti itu. Tengah malam. Iya. Kaget saya. Kirain mau berhenti di TSI. Kalau memang mau berhenti, ya nggak apa-apa, silahkan. Dan di TSI mah nggak ngelarang orang keluar mau bergabung juga ya, seperti itu. Terus saya jadi penasaran nih, maksudnya ini kayak karakteristik atau hubungan mitra, maksudnya hubungan upline dan downline lah bisa kita bilang ya. Tapi kok kayaknya tuh deket banget gitu loh. Saya pengen tahu emang kenal di mana dan gimana kenalnya, gimana sih Pak? Kenalnya itu di tahun 2016 di rumah kakak kelasnya di sekolah. Kakak kelasnya, ya di Garut. Nah pas saya lagi pembinaan sama orang tua kakak kelasnya, kita nggak kenal sama anak si bapaknya mitra saya itu. Awalnya begitu, dia lagi hadir, lagi main biasa anak sekolah. Jadi Kang Wahyudin ini juga nggak kenal bapak? Nggak kenal, disuruh saya sedang bercerita produk TSI, kebetulan dia lagi main ke kakak kelas, anaknya si bapak mitra saya. Dia mendengarkan, akhirnya menanyakan, bisnis naon seperti itu ya. Saya cerita karena lihat anak kecil ya, saya nggak ngejelasin secara jelas. Terus lah budak letik mah cicing we, tong ngapal bisnis kata saya gitu. Oh gitu. Gitu malah saya nggak menganggap dia justru. Dan dilihat dia masih sekolah pakai baju SMA masih kecil. Gitu. Akhirnya dia menanyakan bisnis naon. Akhirnya tapi sama suka maulah kalau belajar jualan mah nyesok we jualan. Dia mikirnya ke bisnisnya. Ke bisnis tanggung jualan gitu. Nah awal mulanya dari situ. Saya pokoknya nggak menganggap dia lah intinya, mengabaikan dia udah anak kecil, nggak akan bisa lah bisnis seperti begini. Keduanya kan pasti nggak punya modal, katanya kan pikiran saya begitu. Ternyata betul, kita jangan menilai seseorang dari luarnya Kang. Ternyata ada mutiara di dalam dirinya Kang. Sekarang terasa. Saya yang justru kehilangan dia sekarang. Nah sekarang pertanyaan, cara berkenalan intinya bukan orang yang dikenal ya, bukan orang yang dikenal. Tapi saya jadi pengen tahu, ini mungkin juga tips buat para mitra lain yang mungkin bisa melihat atau mendengarkan ini ya. Kok bisa sampai sedekat itu tuh, apa sih tipsnya? Bisa menjaga hubungan sampai kayak, saya sih nggak tahu ya, belum banyak berinteraksi juga dengan banyak mitra, tapi saya baru nemuin cerita kayak gini, sampai sedekat itu gitu, nurut gitu. Ya, jadi awalnya saya memang kenapa mitra itu bisa dekat, bisa nurut, karena saya mencoba menghadirkan diri saya itu ke mitra. Dan saya selalu mendekatkan diri ke mitra. Dan saya selalu menganggap mitra itu saudara sendiri. Kalau yang di bawah umur ya merasa dia adik saya yang perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar menjalankan bisnis. Lebih kepada memperhatikan dirinya, peduli. Kalau ada apa-apa, kalau kurang tepat saya ingatkan, kayak gitu. Terus saya selalu diri saya itu datang kepada keluarganya,
diajak ngobrol lah keluarganya, dibuat senyaman mungkin. Jadi benar-benar care ya. Iya. Bukan sebagai hanya sebatas Mitra bisnis, Anda bukan. mitra bisnis Bukan. Kalau ya. saya lebih dari situ. memposisikan mitra itu saudara sih sebetulnya. Baik yang di atas dari saya umurnya maupun di bawah. Kalau selama mitra itu mau dianggap saudara saya, ya sampai kapanpun saya menganggap saudara. Bahkan diajak kemanapun saya selalu mengikuti. Selama itu permintaan mitra, bahkan tidak minta pun saya tawarin gitu. Kalau yang udah benar-benar berpasangan seperti itu kan. Gitu. Makanya jadi sedekat itu ya. Iya, hampir dengan semua mitra dekat sebetulnya. Saya bukan hanya dengan Wahyudin saja. Semua mitra juga. Hampir semua mitra. Kalau memang mitranya yang terbuka. Terbuka ya. Terbuka. Ya, kalau nggak mau Kalau juga. nggak mau ya kita juga. biasa aja. Iya, iya. Kayak gitu kan. Jadi resepnya adalah justru ya intinya jangan jadikan hanya sekedar mitra bisnis, ya, tapi betul. hadirkan diri kita Hadirkan buat saudara jadi kita, saudara. Keluarganya juga dianggap sama saya. Jadi kalau berkunjung ke mitra itu bukan yang diceritain, bukan hanya sekedar bisnis saja sebetulnya, tentang kehidupan, tentang arti persahabatan, tentang kondisi saat ini yang sedang terjadi. Jadi si keluarganya yang tadinya tidak kenal akhirnya ikut jadi kenalan kayak gitu. Jadi akhirnya akrab lah sampai sekarang. Enggak, kalau melulu bisnis mah ya monoton lah ya. Bosen lah bisnis Sedangkan mah. kita juga pertemanan pasti ngobrolin Kalau ngidul ya. Iya. kalau dia lagi misalkan senangnya ke sawah, saya ikut ke sawah. Ada mitra saya itu pengrajin bata, saya ikut ngikutin dia bikin bata di daerah Wanaraja kan ada. Saya ikut ke sawah, ke kebun. Kalau mitra seneng musik ya saya ikut musik sama teman-teman. Jadi diikuti di mana arah dia kesenangannya dulu. Cuman perlahan-lahan saya giring ke TSI kayak gitu. Pak Ade sendiri nih saya tanya, nggak merasa habis waktu gitu? Itu kan itu. Ya sih kalau banyak orang kalau dipikir secara bisnis mah ya habis waktu kan apa-apaan. Makanya ke saya banyak yang menanyakan ngapain sih bisnis di TSI udah mah kecil. Iya. Terus kita kemana-mana nggak ada yang ngasih ongkos kan, ongkos sendiri, produk punya sendiri. Kalau dipikir-pikir bisnis untungnya dari mana? Ya memang kalau dihitung bisnis memang saya rugi. Tapi saya berpikirnya kan panjang kan, ketika seseorang itu nanti berkembang, sukses kan itu aset saya. Bapak juga jadi sukses. Ya, jadi efeknya kan ke saya juga. Makanya anggap aja sekarang mah kita lagi menanam investasi. Ya nggak apa-apa, biarkan orang mau nganggap rugi karena belum paham, gitu aja sama. Ya sama senang nggak capek gitu aja. Iya. Gitu. Karena nggak paham ini tuh memang masa nanam. Iya. Dan saya tidak mengharapkan ada bantuan dari perusahaan. Iya. Nah kalau nanti perusahaan membantu si A, nanti yang lain kan ikut dibantu. Iya. Perusahaan mah hanya menyediakan produk, menyediakan bonus udah. Iya. Betul. Seperti itu. Amanah. Bonus belum pernah terjadi juga. Iya. Kalau ada masalah di lapangan, masa harus lapor terus? Kan kita bukan anak kecil cengeng, udah aja selesaiin sendiri. Gitu. Luar biasa nih Pak Ade dari podcast yang Sinergi Show ya. Iya. Itu kan bagus kan acara itu. Bagus. Banyak yang ngejapri ke saya. Oh ya. Cuman karena saya mah jarang aktif di sosial media ya. Udah agak beberapa hari baru kebuka gitu kan. Iya. Pokoknya banyak yang gabung nggak kenal sekarang. Iya. Gitu jadi omset turun tapi yang daftar banyak yang baru gitu. Oke. Kayak gitu. Darah baru ada lagi. Pokoknya di TSI mah sayang lah kalau berhenti. Bagi saya. Saya mah nggak kegoda sama bisnis yang sejenis mah. Yang mana tuh? Ya banyak lah, nggak usah disebutin di sini. Intinya saya mau fokus di TSI lah. Sampai TSI-nya nggak ada kalau bisa mah. Oke. Gitu. Udah jangan ya optimis. Gitu. Terima kasih Pak Siap. Ade. Thank you Pak. Terima kasih Kak.